Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Kembali lagi dengan saya Neng Indro. Di video kali ini kita akan belajar video materi kelas 11 matematika wajib di bab matriks ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar inverse matriks dan determinan matriks. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinan, sifat-sifat determinan, dan sifat-sifat inverse matriks. Nah, sebelum itu, jangan lupa kalian subscribe dulu ya YouTube Ibu agar Ibu lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih bermanfaat. Baik, yang pertama ada jenis matriks berdasarkan nilai determinan. Jika determinan A sama dengan 0, maka A disebut dengan matriks singular. Jadi gitu ya, jadi kalau matriks singular itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Nah, kalau non singular itu adalah ketika determinannya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Ini bacanya apa ya bahasa Inggrisnya ya? Yang pandai bahasa Inggris pasti tahu ya. Sifat-sifat determinan matriks, di sini ada determinan A sama dengan determinan A transpose. Jadi kalau kalian mempunyai matriks A dan A transpose, determinannya itu akan sama seperti itu ya. Kemudian determinan A, kalian punya matriks A dikalikan sesuatu skalar K, nah maka determinannya adalah tinggal K-nya dikeluarkan saja. Jika dia ordo 2 berarti K kuadrat dikali determinannya A gitu. Kalau ordo 3 berarti K pangkat 3 kali determinan A. Kemudian determinan matriks A kali B itu sama aja determinan A dikali determinan B. Kemudian determinan A pangkat N itu sama aja kalian mencari determinan A-nya terlebih dahulu, kemudian kalian pangkatkan dengan N. Bukankah lebih mudah daripada kalian? Misal nih A-nya pangkat 10, nah kita kan nggak mungkin ya mengalihkan matriks sebanyak 10 kali. Nah nanti waktu kalian habis, cukup kalian mencari determinan A-nya, kemudian kalian pangkatkan dengan N, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat inverse matriks. Di sini ada A inverse jika ketemu inverse sama dengan matriks A asli nih. Jadi kalau inverse ketemu inverse ibaratnya kayak lunas gitu ya. Jadi nanti kembali lagi menjadi matriks A seperti itu. Kemudian jika ada A inverse kali A itu akan sama dengan A kali A inverse. Jadi perkaliannya bisa komutatif ya. Asalkan matriks itu sama. A inverse A sama dengan A inverse. Nah, A kali A inverse itu dirinya melawan lawannya itu, bertemu dengan lawannya, dirinya dikalikan dengan lawannya akan sama dengan matriks identitas. Tahu identitas ya? Identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1, 1, selain itu adalah 0. Seperti itu. Kemudian jika ada dua matriks berbeda, A kali B sama dengan I, artinya A dan B saling inverse, yaitu A inverse sama dengan B, B inverse sama dengan A. Kemudian di sini, jika ada perkalian AB, kemudian di inverse itu sama aja dari belakang ya, bacanya B-nya dulu yang di inverse dikalikan A di inverse. Ingat ya, harus dari belakang lalu ke depan. Karena perkalian di matriks itu tidak berlaku komutatif ya. Jadi B inverse kali A inverse itu tidak sama dengan A inverse kali B inverse. Jadi harus urut dari belakang, B inverse dikali A inverse. Seperti itu. Contoh soalnya di sini diketahui matriks A 4, 2, 5, 3 dan B negatif 2, negatif 1, negatif 3, 1. Tentukan nilai dari determinan A dan determinan B. Baik, kita akan menghitung nilai dari determinan A dan determinan B. Determinan A dan determinan B. Di sini ya, kita akan mengerjakan yang A dulu. Determinan A, determinan matriks A sama dengan, ingat determinan bagaimana? Diagonal utamanya kalian kalikan, berarti 4 dikalikan dengan 3, betul sekali. Berarti di sini kita punya 4 dikalikan dengan 3, kemudian dikurangi dengan diagonal sampingnya, berarti 2 dikalikan dengan 5. Berapa hasilnya? 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12 ya. 12 lalu dikurangi 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. Berarti kita mempunyai 12 dikurangi 10. 12 dikurangi 10 adalah 2. Macam ini ya. Kemudian determinan B. Determinan B sama dengan diagonal utamanya negatif 2 dikalikan 1, negatif 2 kali 1 dikurangi negatif 1 dikali negatif 3. Nah, berarti hasilnya negatif 2 kali 1, negatif 2 dikurangi negatif 1 kali negatif 3 adalah
3 ya, plus ya, min kali min adalah plus. Nah, kemudian kalian utang 2, utang lagi 3, utang kalian menjadi 5 seperti ini. Kemudian yang B adalah determinan, kita menggunakan sifat ya, determinan dari A transpose. Nah, kita tidak perlu mentranspos A. Lah, kita pakai sifatnya aja. Ingat tadi sifat determinan A transpose di sini ya. Determinan A transpose adalah sama dengan determinan A. Oh, berarti sama dengan determinan A. Determinan A-nya berapa di sini? Determinan A-nya adalah 2. Seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, di sini kita mempunyai determinan dari A kali B. Determinan dari A dikali B. Ingat, det A kali B adalah det A, determinan A, dikali dengan determinan B. Seperti ini ya. Determinan A-nya berapa? 2. 2 dikalikan dengan negatif 5. Jadi kalian tidak perlu mengalihkan A kali B-nya dulu apa matriksnya lalu dicari determinannya. Karena kita sudah punya sifatnya, ini bakalan mempermudah ya. 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. Seperti ini. Kemudian yang D. Yang D adalah A pangkat 5, determinan dari A pangkat 5. A pangkat 5. Nah, kita lihat sifat determinan A pangkat 5. Di sini sama dengan determinan A-nya tinggal dipangkatkan 5. Berarti determinan A-nya berapa? Tinggal kita nanti pangkatkan dengan 5. Determinan A-nya di sini nilainya berapa? Determinan A 2. 2 kalian pangkatkan dengan 5. 2 pangkat 5. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 adalah 32. Ya, bagus. Nah, kemudian pinter. Sekarang yang E adalah determinan dari A transpose. A inverse. Determinan dari A inverse. Nah, kita lihat sifatnya. Determinan A inverse adalah lah. Di sini belum ya determinan A inverse ya. Baik, saya tambahkan, Ibu tambahkan ya. Nomor 5, determinan dari A inverse adalah 1 per determinan A. 1 per determinan A. Jadi sepernya ya. Nah, berarti di sini determinan A inverse adalah 1 per determinan A. Berapa determinan A-nya? Determinan A-nya adalah 2. Seperti ini ya. Nah, berarti hasilnya adalah setengah. Nah, yang F adalah determinan dari 3 kali A. Determinan 3 kali A. Determinan 3 kali A. Ini KA ya. Determinan KA adalah K kuadrat kali determinan A. Jika dia ordonya 2 kali 2. Kita lihat di sini ordonya adalah 2 kali 2 ya. Berarti determinan ini adalah K, K-nya itu adalah nanti 3 ya. K-nya dipangkatkan dengan berapa? Karena berordo 2, matriks A berarti K pangkat 2 dikali determinan A. Kali determinan A. Ini kurungnya di sana ya. Nah, berarti sekarang kita cari K kuadrat. K kuadrat. K-nya berapa? K-nya di situ adalah kelipatannya. Berapa kelipatannya? 3. 3 kuadrat ini dari mana? Dari ordo. Ordo matriks A-nya adalah 2. Dikali determinan A. Determinan A-nya adalah 2. 3 kali 3, 9. 9 kali 2 adalah 18. Nah, seperti ini. Paham ya? Kemudian contoh soal yang kedua. Di sini diketahui sebuah matriks A adalah 3021. Dan B inverse adalah 4156. Tentukan nilai dari A inverse B. A inverse dikalikan B terlebih dahulu, kemudian kalian inverse. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah A inverse dikali B, kemudian kita inverse. Berarti kita menggunakan sifat inverse. Nah, ini sifat yang keempat ya. Di sini kita mempunyai sifat jika ada A kali B di inverse, kita jalan dari belakang. Yang belakang di inverse kali yang belakang. Yang belakang di inverse dikali yang depan di inverse. Yang belakang itu kan B ya. Ini belakang, ini depan. Yang belakang itu adalah B, B-nya di inverse. Dikalikan yang depan adalah A inverse. Terus dikasih inverse. Paham ya? Yang belakang di inverse, yang depan di inverse. Nah, berarti B inverse ya sudah kita tulis saja B inverse kali inverse ketemu inverse. Kita menggunakan sifat nomor 1. Inverse ketemu inverse
the. Jadinya adalah dia sendiri ya, berarti inverse bertemu dengan inverse adalah A. Nah, seperti ini, paham ya? Kemudian berarti kita akan mengalihkan B inverse dikalikan dengan A. B inverse. B inverse-nya apakah sudah ada di sini? Sudah ya, sudah diketahui. Baik, berarti tinggal kita tulis saja 4, 1, 5, 6. Kemudian dikalikan dengan matriks A. Apakah matriks A-nya ada? Ada. 3, 0, 2, 1. Seperti ini. Nah, baik. Kemudian kita kalikan. Berarti cara mengalikannya adalah baris dikalikan dengan kolom. 4 kali 3, 12. Ditambah 1 kali 2, 2. Ini adalah baris pertama, kolom pertama. Kemudian baris pertama, kolom kedua. 4 dikali 0. 0 ditambah 1 tambah 1, 1. Seperti ini ya. Kemudian yang bawahnya baris kedua kolom pertama. 5 kali 3, 15. 6 kali 2 ditambah 12. Kemudian yang terakhir baris kedua kolom kedua. 5 kali 0, 0. Ditambah 6 kali 1 adalah 6. Berarti hasilnya adalah 12 tambah 2. 14, 0 tambah 1, 1, 15 tambah 12, 27, 0 tambah 6 adalah 6. Berarti hasilnya adalah 14, 1, 27, 6. Seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian ini untuk latihan soal kalian dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian dengan rapi dan jangan lupa untuk diupload di Google Classroom. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya. Semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita lekas dipertemukan ruang kelas dalam keadaan full ya. Karena sekarang masih PTM terbatas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.